3 zombies qui à terre là. Chaque bouteille yo li gen yon là-dedans. Di ka veja dem, ka ver kase pou moun. Zombie from Haiti adalah mayat hidup yang dibuat melalui proses reanimasi dan umumnya ditemukan dalam karya-karya bergenre horor fantasi. Istilah ini berasal dari cerita rakyat Haiti, di mana zombie adalah mayat yang dihidupkan kembali melalui berbagai metode dan yang paling umum adalah sihir. Meski penggambaran modern tentang penghidupan kembali orang mati tak selalu melibatkan sihir, namun tak sedikit pula yang menggunakan metode fiksi ilmiah seperti pembawa radiasi, penyakit mental, parasit, atau kecelakaan ilmiah. Kata Inggris zombie pertama kali direkam pada tahun 1819 dalam sejarah Brazil oleh penyair Robert Southey. Kamus Inggris memberikan asal kata sebagai Afrika Barat dan membandingkannya dengan kata Kongo Zambi atau dewa dan zumbi atau jimat. Sedangkan versi lain dalam kamus Kibundu Portugis dari tahun 1903 mendefinisikan kata terkait zombie sebagai jiwa. Kemudian mendefinisikannya sebagai roh yang seharusnya mengembara di bumi untuk menyiksa orang yang masih hidup. Memang terdengar aneh dan tak masuk akal. Namun Anda tentu tak menyangka bahwa mayat hidup atau zombie benar-benar ada di dunia nyata. Lantas apakah para selebriti kita mengetahui dan percaya akan hal ini? I don't know, aku ngerasa sih nggak ada ya. Tapi bisa dibilang COVID-19 virus ini seperti virus zombie karena biarpun kita nggak menjadi zombie, penyebarannya cepat banget dan ini jadi pandemic yang yang jadi masalah buat semua negara di dunia. Jadi bisa dibilang mungkin film zombie itu metafor penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Tapi kalau orang jadi zombie tiba-tiba itu nggak percaya. Ya percaya sih, ya percaya nggak percaya ya percaya. Tapi kalau nggak salah di daerah mana tuh yang Toraja ya, yang di Toraja itu yang apa? Yang kalau dimakamin dia bisa jalan sendiri itu. Ya itu kan maksudnya kurang lebih ada yang kayak gitu. Jadi ya gue sih nggak mau bilang gue nggak percaya gitu nggak. Jadi ya percaya sih, percaya nggak percaya tapi percaya aja lah. Haiti adalah sebuah negara di Karibia yang dipercaya pernah kedatangan 3 orang zombie. Kisah ini bermula pada tahun 1937. Kala itu sejumlah warga desa dibuat kaget bukan kepalang hingga lari ketakutan. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja mereka melihat seorang perempuan tanpa busana muncul di tengah desa dengan matanya yang kosong serta suara serak dan berat. Perempuan itu bernama Felicia Felix Mentor. Yang membuat masyarakat heboh dan ketakutan adalah Felicia sudah meninggal dunia 30 tahun silam, tepatnya tahun 1907. Namun tiba-tiba saja bangkit dari kubur dan menampakkan diri di tengah masyarakat. Bukan hanya Felicia Felix, zombie lain pun hadir, yakni seorang pria muda yang meninggal pada usia 18 tahun, namun tiba-tiba hidup kembali setelah 18 tahun kemudian. Dan kasus zombie terakhir menyangkut seorang wanita lainnya yang juga meninggal di usia 18 tahun. Namun lagi-lagi mayat tersebut terlihat hidup kembali sebagai zombie setelah 13 tahun usia kematiannya. Jadi yang di Haiti itu adalah beberapa identifikasi kan keluar tuh dari para dokter, ilmuwan gitu ya. Bahwa ternyata mereka itu bukan mayat hidup kemudian berjalan sesungguhnya, tetapi ada yang masih hidup kemudian dia kena epilepsi ya kan, kemudian ada juga yang hidup tetapi beberapa organ yang lain mati gitu ya. Jadi memang banyak hal yang ditemukan. Jadi tidak benar bahwa kemudian yang mati itu hidup kembali. Itu yang belum bisa dibuktikan gitu. Meski berbalut kontroversi, konon yang menjadi penyebab mayat tersebut hidup kembali menjadi zombie adalah ulah seorang dukun yang menggunakan ilmu hitam atau voodoo yang diyakini memiliki ramuan khusus untuk membuat orang yang telah meninggal hidup kembali. Konon dukun tersebut sengaja membangunkan mayat dalam kondisi seperti linglung untuk dijadikan budak yang akan dipekerjakan di sebuah ladang atau perkebunan.
Terlihat tak masuk akal, seorang jurnalis asal Amerika Serikat bernama William Seabrook pada tahun 1920 sengaja mengunjungi Haiti untuk menyelidiki soal voodoo yang dibawa ke kawasan Karibia oleh budak Afrika. Bahkan pada suatu malam, Seabrook pernah diajak ke perkebunan gula untuk melihat 3 zombie sedang bekerja. Mereka bergerak kaku layaknya robot. Sontak hal itu membuatnya terkejut melihat kejadian mistis di luar logika. Cerita soal zombie kembali, memang betul kita mesti percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita buktikan dengan akal sehat. Ada alam gaib namanya, dan itu kita juga kaya dengan itu. Kita punya museum santet di Jawa Timur, ya. Jadi hal-hal yang demikian itu ada gitu. Jadi orang diteluh atau ditenung, ya, kemudian sampai sakit dan lain sebagainya. Bahkan apakah bisa seseorang yang sudah mati dihidupkan kemudian menjadi mayat hidup? Mitos itu pernah ada. Di Jawa pernah ada, ya, di Sulawesi pernah ada tentu. Dan bahkan di negara-negara lain. Meski terbilang di luar nalar, menariknya pemerintah Haiti membenarkan adanya zombinisasi hingga membuat undang-undang yang menyebutkan bila tindakan menghidupkan kembali mayat yang telah meninggal merupakan sebuah tindak kejahatan dan akan dikenakan hukuman pidana. Tak hanya terjadi di Haiti, di Indonesia khususnya Tanah Toraja, jasad yang telah disemayamkan bertahun-tahun lamanya di sebuah tebing dan kuburan batu, 3 tahun sekali jasadnya akan dibangkitkan. Untuk upacara adat dan tradisi budaya yang dikenal dengan nama Manene. Tradisi tersebut sengaja dilakukan khusus oleh masyarakat Barupu di pedalaman Toraja Utara dalam rangka mengganti pakaian mayat para leluhur. Oh, kalau Toraja gitu kan itu kultur ya, itu kan tradisi mereka. Sebenarnya kan sama kayak di Mesir ya. Di Mesir kan di mumi gitu yang beda sama zombie. Kalau zombie itu kan dia hidup. Dia hidup, dia ganggu yang lain gitu kan. Manusia diganggu lagi gitu. Sendiri tidak percaya ya? Enggak, kalau zombie enggak. Kalau kuntilanak percaya. Kalau dibilang serem sih, ya mungkin buat beberapa orang itu pasti serem ya, karena mereka nggak pernah lihat gitu. Apalagi kalau buat orang dari luar Indonesia gitu, orang luar negeri pasti ngelihat itu jadi salah satu daya tarik banget sih. Pasti gue pun juga kepengen gitu, pengen ngelihat pemakaman. Cuman kan itu mereka itu kalau mau makamin itu butuh biaya yang besar banget gitu kan, ratusan juta, hampir MM-an gitu. Jadi kalau misalnya dia belum ada duitnya, orang yang meninggal itu katanya masih di rumah. Nanti kalau udah ada duitnya baru dibikin upacara, baru diformalin dulu ya gitu ya. Iya, jadi itu kan memang tradisi dari Tanah Toraja. Jadi banyak orang tahu kalau misalkan beberapa dari orang yang sudah meninggal itu kan ada prosesinya sendiri. Kadang mereka nggak langsung dikuburin, harus ngumpulin semua anggota keluarga. Terus juga harus ada seserahannya juga, jadi nilainya ratusan juta. Jadi itu benar-benar yang sakral sebenarnya. Dan kita harusnya bangga tuh sama budaya Tanah Toraja. Tapi banyak juga sempat ada video yang viral karena ada satu momen yang namanya jenazah itu setelah sekian lama dimakamkan, mereka akan dibangkitkan kembali, diganti bajunya, terus dipindahin makamnya, dan itu juga membutuhkan dana yang besar. Selain untuk menghormati leluhur, masyarakat Toraja juga percaya bahwa ritual Manene yang biasanya dilakukan pada bulan Agustus ini akan memberi mereka keuntungan. Ritual itu seperti dipercaya dapat membuat hasil panen menjadi berlimpah dan segala usaha ternak akan memperoleh kesuksesan. Masyarakat Toraja juga percaya jika ritual Manene tidak dilakukan sebelum masa panen, yaitu bulan Agustus, maka sawah-sawah dan ladang akan mengalami kerusakan dengan banyaknya tikus dan ulat yang datang tiba-tiba. Benarkah demikian? Sebenarnya ada satu hal yang menarik dari upacara Manene itu, di mana mayat-mayat ya, para leluhur mereka, orang tua mereka yang meninggal itu tidak termakan usia. Jadi walaupun sudah puluhan tahun meninggal atau bahkan mungkin ratusan, jasadnya akan tetap seperti itu, seolah-olah dijadikan mumi ya. Nah, ternyata ada bahan-bahan tertentu yang ada di dalam gunung, di gua-gua di sekitar Toraja karena dataran tinggi, yang menyebabkan mayat-mayat itu awet gitu. Karena mayat-mayat itu awet sehingga memang upacara Manene itu adalah upacara mengganti pakaian. Jadi ibarat manusia hidup ya, setiap tahun mesti
punya pakaian baru. Jadi dia dikasih pakaian dan ya sebenarnya dia dibawa pulang ke rumah. Jadi dia dibawa pulang dari pemakamannya, dibawa pulang ke rumah, dimandikan dalam tanda kutip, dibersihkan menggunakan koas begitu ya.